Alhamdulillah. Rame ya, Bi? Ramai sekali. Iya, tadi Abi pas keluar itu loh, kok banyaknya perempuan, kata Abi. Nah bilang yang lakinya sebelah sini, Bi. Yang perempuan sebelah sana. Cuma kayaknya memang lebih banyak perempuan, Bi. Yang lebih hot menyambut perempuan. Yang lebih semangat menyambut. Aduh, seneng banget, Alhamdulillah. Seneng banget ya, Bi. Abiku tadi, Abi nggak tahu lagunya. Pas tadi kita jalan tuh lagunya Wali. Jadi gara-garanya tuh semalam, kan ini kan hari kedua ya teman-teman. Hari pertama kemarin bis di setiap akhir setelah kita selesai sholat taraweh, setelah ibadah, kita ada karaoke religi. Dan tadi malam tuh salah satu lagu yang dinyanyiin karaoke religinya tuh lagu Wali. Ingat, ingat, gimana tadi? Hati ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingatlah masih gimana sih? Aduh, mohon maaf ya. Pokoknya intinya, abinya bingung, maaf ya abiku. Pokoknya intinya di liriknya itu ingatlah hidup cuma satu kali. Padahal kan hidup nggak cuma sekali ya, Bi. Hidup berkali-kali kan, Bi. Ya. Itu yang mau kita bahas sih teman-teman. Karena sekarang tuh dengan pandangan hidup hanya satu kali, terus lagi ada istilah YOLO, you only live once katanya. Jadi apapun dilakukan karena hidup cuma satu kali, jadi harus seru-seruan di dunia. Sebetulnya hidup kita berapa kali ya, Biku? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat kita hidup 3 kali, bukan cuma 2 kali. Orang-orang yang durhaka itu hidupnya 2 kali. Kalau yang dekat pada Tuhan, hidupnya 3 kali. Nah, itu jelas sekali dalam kitab suci Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bagaimana kalian akan mengingkari nikmat Tuhan, padahal kalian tadinya mati lalu dihidupkan, lalu mati lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu setelah itu kalian akan bertemu dengan Tuhan, yakni ganjarannya. Jadi 3 kali, mati, dihidupkan, mati lagi, hidup lagi, baru hidup. Yang ketiga ini bertemu dengan Tuhan, hidup itu dinamai hayawan. Apa? Hayawan. Untuk diketahui, biasanya dalam bahasa Arab, kalau akhirannya itu an, artinya sempurna. Rahman, Tuhan yang rahmatnya sempurna. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Syaitan, makhluk yang paling sempurna kejauhannya dari Tuhan. Hidup di akhirat itu hayawan, hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna. Nah, itu kebalikan di dunia. Dunia bukan hidup yang sempurna. Ya, jelas hidup tidak sempurna di dunia. Jelas hidup. Kenapa tidak sempurna? Salah satu bentuk ketidaksempurnaannya dia tidak langgeng. Nah, di akhirat ada yang dapat hidup sempurna, orang-orang yang durhaka dan kedurhakaannya sudah sangat tidak bisa diperbaiki, itu dilukiskan la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di sana, tidak juga hidup. Kalau istilah kita di dunia, setengah mati. Tidak mati sehingga terbebaskan dari penyakit, dari kesulitan, tetapi tidak juga hidup kehidupan yang layak. Jadi itu kondisi yang paling mengenaskan, Bi. Ya. Paling serem tuh, tidak mati dan juga tidak hidup. Itu siapa, Bi, orang-orang yang akan... Orang-orang yang melupakan kehidupan kedua dan ketiga. Ini kan persoalannya kalau Anda berkata hidup itu cuma sekali, kalau yang dimaksud hidup di dunia ini cuma sekali itu benar. Tetapi ada orang berkata hidup ini cuma sekali. Itu ada faham dalam filsafat, faham eksistensialisme. Pokoknya wujudkan apa yang kamu mau, karena kamu cuma sekali. Jangan pedulikan agama, jangan pedulikan budaya, jangan pedulikan orang. Eksistensi kamu. Nah, ini
Kalau kita pahami hidup hanya sekali, hanya di dunia, itu rugi. Agama berkata hidup di dunia tidak sempurna. Perjalanan hidup manusia ini itu berproses. Proses ini melalui pertama dalam perut ibu, ya kan? Dalam kandungan. Dalam kandungan. Itu kita sudah hidup di situ. Sebelum ditiup roh belum hidup. Oke. Pernah kan? Ditiup roh katanya kandungan keempat, bulan keempat, abiku. Ya kan? Setelah itu belum sempurna kita punya hidup di sana. Lahir belum sempurna. Akal kita belum jalan. Ya kan? Menanjak dewasa. Kita mati belum sempurna. Mata kita belum bisa lihat apa yang tersembunyi. Sudah bisa lihat malaikat? Belum. Kapan bisa lihat malaikat? Kapan, Wi? Menjelang kematian sudah lihat malaikat. Menjelang kematian sudah lihat, oh itu tempat saya nanti di sana. Jadi berproses. Hidup di dunia belum sempurna, kita berproses. Kesempurnaan hidup itu setelah kita tinggalkan dunia. Sama halnya dengan telur. Itu telur bisa jadi ayam kalau masih dalam ini. Nggak bisa. Sangat terbatas dia. Ya toh? Dia baru bisa menjadi ayam, tumbuh dan sebagainya kalau dia meninggalkan tempatnya itu, kulit telur itu. Ya. Begitu juga kita. Kita baru bisa sempurna kalau kita, karena itu saya berkata mati itu nikmat. Itu kaifa takfurun. Bagaimana kamu mau mengingkari nikmat Allah? Dia beri kamu, dia wujudkan kamu dulu mati, tidak tahu apa-apa. Dia hidupkan, dia matikan lagi kamu. Kematian yang kedua ini jalan menuju kesempurnaan. Abi punya buku tuh teman-teman, Kematian itu Nikmat. Kematian itu nikmat. Apa nikmatnya, Bi, mati? Mari kita lihat. Kalau seandainya orang tidak mati, dunia ini penuh atau tidak? Penuh. Sekarang aja penuh, Bi. Syukur ada yang mati. Jangan dipotong bagian itu ya nanti. Konteksnya hilang, guys. Harus dari awal kalau mau masukin Instastory. Oke, Bi. Terus? Kita dipenuhi orang jompo. Ya, syukur ada yang mati. Dan saya selalu berkata, orang yang kematian jangan egois. Mau dia terus sama ini. Di sana dia lebih hebat, dia lebih senang di sana. Kalau dia taat beragama, senang gak dia di sana? Senang atau tidak? Senang. Kenapa mau tahan-tahan dia? Dia akan senang di sana. Kita juga akan ketemu lagi itu. Jadi kematian itu nikmat. Itu sebabnya itu tadi. Bagaimana kamu tidak mau mengingkari nikmat Tuhan. Padahal kamu tadinya tidak ada. Terus ada. Tidak ada lagi. Terus ada lagi. Terus kamu kalau taat akan diberikan kehidupan yang sempurna. Itu. Bi, tapi kan kerap kali digambarkan maksudnya jarang nih ada yang menggambarkan kematian sebagai nikmat. Karena kerap kali justru kita merasa ditakut-takuti. Dan kemudian ketika menyeberang ke alam barzah itu juga dipenuhi dengan ketakutan. Apa sih, Bi, apa yang terjadi di sana, Biku? Dari tuntunan Al-Quran. Pada saat kita udah mati, Bi, dicabut. Pertama ngeliat malaikat dulu. Terus step by stepnya, Bi. Iya, kalau Anda baik, amal baik Anda menemani Anda. Kalau Anda baik, malaikat menemani Anda. Kalau Anda baik, pencatat ini akan mendukung Anda. Manusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit. Kalau Anda percaya ada pertanyaan-pertanyaan di kubur, itu dikukuhkan oleh malaikat, tidak usah khawatir. Ada orang-orang yang berkata begini, kalau ada yang tanya sama saya, itu malaikat itu tanya pada saya, siapa Tuhanmu? Saya akan tanya dia, jangan tanya saya. Saya Tuhan saya. Karena yakin
dikukuhkan oleh Tuhan. Nah, baru ketika itu dipertunjukkanlah kepadanya tempatnya. Kamu nanti, karena yang meninggal itu belum lagi ada perhitungan. Nanti setelah kiamat baru semuanya tampil. Tapi waktu dikubur ditunjukkan, itu nanti tempatmu di surga. Waduh, dia senang, dia ini. Kalau yang durhaka tersiksa, itu nanti tempatmu. Baru ditunjukin? Baru ditunjukin, belum ada orang yang masuk surga sekarang. Belum ada orang yang masuk neraka sekarang. Sekarang jadi semuanya ada di alam antara. Ada di alam antara itu. Itu hidup yang kedua. Nah, ada hidup yang ketiga kalau masuk surga. Kalau masuk neraka itu bukan hidup. Ya, kalau masuk neraka dia hanya hidup 2 kali. Orang kafir berkata, amat tatain, kamu matikan kami 2 kali, kamu hidupkan kami 2 kali. Dan sekarang kami mohon dikembalikan. Oh, tidak ada. Sekarang Tuhan menjawab, tidak mungkin kamu kembali. Jadi kembali saya ingin berkata, hidup, kalau dimaksudkan hidup di dunia ini, itu memang hanya sekali. Tapi kita hidup, kita harapkan hidup 3 kali, bukan cuma 2 kali. Okay. Abi, bagaimana caranya bisa hidup yang ketiga? Bagaimana caranya mencapai surga, Abiku? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Bagus. Fahamilah arti hidup. Apa hakikat hidup. Abiku lebih dekat lagi kayak karaokean gitu supaya lebih jelas ya. Agak gini. Saya mau bertanya, apa sih hidup itu? Apa itu hidup? Ada orang berkata, kita lihat. Hidup itu menarik dan menghembuskan nafas. Benar begitu. Itu bukan hidup. Itu tandanya hidup. Ya kan? Oh, ini hidup. Ini ada orang tidur begitu. Dia, oh dia masih tarik hembuskan nafas. Oh ini hidup. Itu tanda hidup. Nah, ada orang berkata, hidup itu sandiwara. Bagaimana itu sandiwara? Sudah ditentukan oleh produser, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Hidup sandiwara Tuhan sudah tentukan segalanya. Bukan, hidup bukan sandiwara. Kita punya peranan. Hidup itu rasa. Hidup itu ditandai oleh, kalau dokter ditanya apa itu hidup? Dia jawab, selama otak masih bekerja. Selama jantung masih berdebar. Itu tanda hidup, bukan itu hidup. Ada orang menarik dan menghembuskan nafas, tapi dianggap oleh kitab suci itu orang mati. Nauzubillah min zalik. Jadi walaupun hidup dianggap mati. Dianggap mati. Karena dia tidak mewujudkan dalam eksistensinya di dunia makna hidup itu. Saya mau beri contoh. Tanah itu mati atau hidup? hidup. Hidup. Menghidupkan. Dia hidup dan menghidupkan karena definisi hidup antara lain berfungsinya sesuatu sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Tanah yang gersang tidak hidup dinamai oleh Quran. Kalau turun hujan Allah berkata kami hidupkan tanah itu. Ada manusia mati. Siapa yang tidak melaksanakan tuntunan Tuhan, maka bertakbirlah untuknya 4 kali takbir. Apa artinya? Orang salat jenazah itu 4 kali takbir. Takbir artinya dia sudah mati. Nah, hidup itu ada yang berkata, hidup itu adalah berperannya rasa, tahu, dan gerak. Semakin peka perasaan Anda, semakin hidup Anda. Semakin dalam pengetahuan Anda, semakin hidup Anda. Semakin bebas gerak Anda, semakin hidup Anda. Tetapi peranan ini harus disesuaikan dengan tujuan Anda dihidupkan Tuhan. Ada orang gerak ini, tahu ini, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu dia tidak hidup. Nah,
Apa itu? Kita kembali. Hidup itu adalah melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam menciptakan sesuatu itu. Tadi tanah, manusia diciptakan buat apa? Dikatakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi khalifah, untuk ini. Semakin berperanan Anda dalam hal ini, semakin hidup. Ya toh? Nah, begini. Hidup kita itu dianugerahi Tuhan banyak potensi. Kita dianugerahi Tuhan kemampuan untuk meneladani sifat-sifatnya. Kita bisa meneladani sesuai kemampuan kita. Nah, Tuhan bagaimana? Hidupnya Tuhan bagaimana? Kita lihat. Tuhan memberi hidup yang mati. Benar gak? Ya. Oke. Tuhan hidupnya langgeng. Ya. Tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Tuhan tidak butuh sesuatu. Tuhan memenuhi kebutuhan makhluk. Contohi itu sesuai kemampuan Anda. Bagaimana? Tuhan kekal. Hiduplah melebihi generasi Anda. Anda hidup. Saya sering berkata, Bung Karno itu hidup sampai sekarang. Melebihi generasinya. Hidup. Meneladani Tuhan. Berpengetahuanlah. Tuhan Maha mengetahui. Dan semakin mulia yang Anda kenal, semakin berarti hidup Anda. Dan yang termulia itu adalah Tuhan. Semakin Anda kenal Tuhan, semakin ini. Tuhan tidak butuh. Anda mau hidup, kurangi kebutuhan Anda. Semuanya mau ini, mau itu, kurangi. Semakin kurang kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Gimana ulangi, semakin kurang kebutuhan, semakin kaya kita. Kaya. Karena kebutuhan orang-orang miskin itu butuh kan. Kalau saya tak butuh ini, kaya. Kaya bukan banyaknya harta, tapi kaya hati. Hiduplah seperti contohi hidup Tuhan. Tuhan memberi hidup makhluk. Bantu orang lain, beri juga dia hidup. Itu hidup. Jadi kan beda nih. Itulah yang mengantar Anda untuk hidup kekal di masa depan. Kalau tidak, habis waktu, habis ini, kita tidak mengalami hidup. Jadi, pokoknya lakukan sesuatu sehingga Anda masih diingat bahwa Anda baik, walaupun Anda sudah tidak ada di pentas. Jangan sampai Anda hidup di dunia dimaki orang, dicerca orang, di akhirat tersiksa lagi. Auzubillah min dzalik. Mari kita senang di dunia, hidup di dunia, dianggap baik oleh orang di dunia, dan Tuhan juga anggap baik kita di akhirat. Itulah hidup. Kira-kira begitu. Oke, Abiku. Kita buka kesempatan teman-teman bertanya ya, Bi. Oke, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada hadiah juga nanti buku dari buku barunya Abi. Sama buku siap-siap kita kasih buat yang bertanya ya, Bi. Ini yang milih aku ya? Duh, pressure banget nih kalau harus milih. Oke, aku mulai dari, boleh yang paling ujung sana dulu. Satu yang berjilbab hitam. Oke, terus aku ke ujung kiri yang berbaju putih. Ya, silakan yang itu. Terus boleh yang ini yang ketiga, satu lagi yang cowok, boleh silakan yang baju, yes. Oke, yang sana dulu boleh silakan adek. Silakan, namanya siapa adek? Iya, oh iya. Nama saya Wuri Abi. Siapa Wuri? Iya. Wuri, oke. Dari Jakarta. Mau bertanya sama Abi, tadi kan. Wuri. Ya Abi. Ya, aku bantu dengar. Iya. Tadi kan Abi bilang kalau misalnya orang yang hidup itu adalah orang yang ketika dia itu punya potensi dan juga dia itu mengembangkan potensinya dia. Ya. Gitu. Terus
kan kita di zaman sekarang yang tadi juga dibahas sama Komika siapa ya, itu bahwa kita tuh sering sekali yang namanya melihat orang lain terus kita pengen jadi hidupnya seperti dia, sehingga kadang-kadang itu tuh melupakan potensi dia sendiri gitu. Oke. Nah itu gimana ya biar kita itu paham potensi kita, terus tapi kita menjadikan orang lain itu cuma sebagai ya itu inspirasi gitu, enggak yang sampai memanipulasi diri sendiri gitu sih Abi. Oke. Terima kasih. Makasih Abi. Wuri. Dijawab dulu ya. Abi, bagaimana caranya? Tadi kan Abi bilang kita hidup itu mengembangkan potensi, memenuhi potensi. Bagaimana cara kita menggali, mengembangkan potensi itu, Bi? Tanpa kemudian terombang-ambing atau tanpa kemudian terpengaruh oleh orang-orang lain. Bagaimana menemukan jati diri, menemukan potensi diri tanpa terpengaruh oleh yang lain? Bagus. Anda terlebih dahulu harus memiliki pandangan hidup dan nilai-nilai yang Anda pegang. Mau pegang nilai apa nih sekarang? Ada orang nilainya nilai ekonomi. Itu dia terpengaruh dengan itu. Jadi hidup itu salah satu definisi hidup, akidah dan jihad. Akidah itu kepercayaan Anda menyangkut nilai-nilai apa yang harus Anda pegang. Anda harus pegang teguh nilai itu. Baru memperjuangkannya pertama pada diri Anda dan yang kedua pada orang lain. Jadi kita sekarang misalkan kita ini di Indonesia punya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bangsa kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Pertahankan itu, tapi juga perjuangkan itu. Mulai dari diri Anda. Ada orang nilainya nilai ekonomi, semua dia perhitungkan berdasar materi. Jadi yang penting pertama kali tanamkan nilai itu. Yakini nilai itu, jangan hanya yakini, tapi perjuangkan. Perjuangkan terhadap diri Anda. Perjuangkan terhadap orang lain. Itu Anda hidup. Kalau Anda hanya memperjuangkan untuk diri Anda hidup sendiri. Ya, karena itu ada jihad. Jihad, upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan nilai itu. Kita, boleh jadi ada orang berkata kita tidak berupaya bersungguh-sungguh mewujudkan nilai-nilai. Katakanlah nilai dari Pancasila. Tidak sepenuhnya semua orang di Indonesia ini mau mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, mau wujudkan nilai kemanusiaan. Pahami dulu. Saya kira itu caranya. Itu Anda tidak terombang-ambing. Karena Anda sendiri sudah kuat. Ya kan? Oke. Jadi temukan apa yang penting, nilai apa yang dipegang, dan kemudian wujudkan potensi berdasarkan nilai itu. Oke. Kalau dalam Islam itu ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan tentang Tuhan yang Maha Esa itu ibarat matahari. Di sekeliling matahari ini ada planet-planet tata surya yang berkaitan dengan matahari. Kalau tidak berkaitan dengan matahari, dia akan hancur. Nah, di sekeliling ketuhanan yang Maha Esa itu aktivitas kita. Anda berdagang berkaitan dengan Tuhan. Anda berkeluarga kaitan dengan Tuhan. Anda bersahabat, kaitkan dengan Tuhan. Anda menulis, kaitkan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak kaitkan dengan Tuhan, itu hancur. Itu jadi intinya. Tuhanan, kemanusiaan. Dimanapun kemanusiaan terganggu, Anda akan merasa terganggu. Seperti sekarang kita ini di Palestina, kemanusiaan terganggu. Harus Anda rasakan itu. Dan jihad. Jihad bukan berarti harus angkat senjata. Sesuai dengan kemampuan kita bagaimana menanggulangi itu. Persatuan Indonesia kita ini. Yang penting kita bersatu. Kalau perlu kita berkorban untuk bersatu. Ya kan? Begitu seterusnya. Selalu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan hanya mau pokoknya sekarang saya harus menang. Tidak. Boleh jadi kita harus tangguhkan kemenangan itu. Ya kan, itu saya kira. Jadi itu hidup. Oke, baik. Yang berikutnya tadi silakan Adik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Kurais, Mbak Nana dan semuanya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu Abi Kurais karena saya adalah penggemar berat Abi. Alhamdulillah. Siapa namanya, Adek? Saya Teguh dari Jakarta. Teguh. Saya baca bukunya Abi dari dulu, dari Mukjizat Al-Quran, Bumikan Al-Quran, bahkan yang sekarang juga baca yang Hilang dari Kita Akhlak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abi ya. Fansnya Abi, Bi, Teguh. Ngikutin Abi terus katanya. Alhamdulillah. Gimana? Yang mau saya tanyakan adalah dalam hidup kan kita ada up and down-nya ya Abi. Nah ketika kita merasa lost, merasa down, merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita udah menjalankan perintah agama pun kadang kita merasa ada yang kurang. Itu apa yang harus kita lakukan ya Abi ya? Apakah kita lebih mendekatkan diri lagi atau apa gitu kira-kira Kak Nana? Oke. Abiku, walaupun sudah menjalankan perintahnya, sudah sholat, sudah berserah, tetapi tetap merasa ada yang kurang, tetap merasa ada yang galau. Bagaimana caranya ya, Bi? Menghilangkan kegalauan itu. Masih resah, masih bingung. Ya memang semuanya berproses. Anda tahu, Nabi Ibrahim pun pernah galau. Ya, sampai Nabi Muhammad berkata, kita lebih wajar galau, kita lebih wajar Resah. resah. Ya, itu hidup begitu. Ya, tetapi kita harus perjuangkan. Disitulah memperjuangkannya. Nabi Ibrahim pun galau. Ya, Nabi Ibrahim minta, wahai Tuhan, saya ingin melihat bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Galau dia. Tuhan dalam dua tanda petik bertanya, apa kamu belum percaya? Dia jawab, saya sudah percaya wahai Tuhan, tetapi hati saya belum tenang. Nah, baru Tuhan menunjukkan untuk Nabi Ibrahim, inilah caranya saya menghidupkan yang mati. Ambil 4 ekor burung, bermacam-macam burungnya, sembelih cincang-cincang, baru campur cincangan itu, lalu bagi 4, letakkan di 4 puncak gunung yang berbeda, baru panggil. Kamu lihat burung-burung itu, cincangan-cincangan itu lari, berterbangan, menyatu, baru kembali lagi burungnya. Itu Nabi Ibrahim. Apa firman Allah? Apa firman Allah? Apa sabda Rasul? Ibrahim, kita lebih wajar. Jadi tidak usah terlalu takut kalau risau. Yang penting upayakan untuk mengurangi kerisauan itu. Pasti itu ada. Batasannya apa, Bi? Sampai kapan kita mewajarkan kerisauan? Itulah hidup. Itulah hidup. Tuhan tidak, kalau mau kita lebih ini. Anda yakin ada hari kiamat? Yakin, insya Allah, yakin. Tidak mungkin yakin. Maksudnya, Abi nanya yakin, jawab yakin gak mungkin. Saya menduga keras. Saya menduga keras. Masih banyak tanda tanya. Anda pernah bertanya, Tuhan ada atau tidak? Pernah tidak bertanya itu? Jangan takut. Tanyakan. Nanti Anda akan mendapatkan jawabannya dalam hati. Tidak apa-apa mempertanyakan sedasar itu pun tidak apa-apa. Boleh, itu sahabat-sahabat Nabi pernah berkata begini, wahai Nabi, kami ada pertanyaan, kami takut ucapkan. Kami takut ucapkan. Kata Nabi, oh sudah begitu kamu, itulah namanya iman. Itu sebabnya percaya beda dengan yakin. Yakin itu kebulatan ini sudah pasti seperti ini. Kalau percaya, boleh jadi masih dalam tahap dugaan keras. Itu sebabnya di hari kemudian nanti kita baca ayat Al-Quran. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya dia menerimanya, maka dia akan berkata pada orang, inilah kitab amalku, raport saya, 7 semua, 8 semuanya. Baru dia katakan, memang dulu waktu di dunia saya menduga keras bahwa ada kiamat. Nah, jadi tidak usah, dengan pertanyaan yang timbul di hati Anda akan berusaha untuk memantapkan itu. Kalau Anda tidak pernah pikirlah.
Pernah pikir mati? Tidak pernah pikir mati. Coba Anda pikir mati waktu sebelum tidur. Serem banget Abiku. Hah? Serem. Itu serem. Oh, kematian nikmat sih katanya, cuma tetap serem. Kematian nikmat. Sangka baik pada Tuhan. Tuhan baik atau tidak? Anda baik terhadap Tuhan atau tidak? Kalau Anda tidak baik pada Tuhan, Anda tidak sholat, Anda tidak ini, ya wajar kalau Anda takut. Tapi kalau Anda baik pada Tuhan, saya sudah berusaha sekuat tenaga, wahai Tuhan. Saya punya kekurangan, wahai Tuhan. Bantu saya, ya itulah. Tidak ada orang yang tidak ini. Nana ingat Abi selalu bilang itu teman-teman, berbaik sangkalah pada Tuhan. Berbaik sangka pada Tuhan. Tuhan itu terlalu baik. Soalnya Bi terkadang pendidikan agama kita tuh menggambarkan Tuhan maha, kalau kita bersalah, maha kejam, siksa kubur, nanti berbalik kuburnya akan ada, pokoknya penggambaran siksa Allah tuh, ya gak sih? Kalau lagi kita berdosa tuh digambarkan Allah sedemikian kejam, Bi, bisa, pokoknya kematiannya serem, ada labang dan sebagainya, itu penggambarannya. Nggak kayak gitu kan, Bi? Ada rahasia Tuhan yang saya ingin kita selalu ingat itu. Ada satu orang bergelimang dosa. Dia kasihan pada anjing yang kehausan. Dia kasih minum anjing. Diampuni dosanya sama Tuhan. Jangan pernah melecehkan, menganggap kecil amalan kecil Anda. Boleh jadi itu yang ya ada hikayat, ada orang mimpi Imam Ghazali. Bagaimana keadaanmu sekarang? Waduh, saya senang sekali ini di alam barzah ini. Terus katanya orang itu berkata begini dalam mimpi nih. Pantas, kamu kan hebat. Kamu pembela Islam, kamu punya tulisan begini-begini. Kata Imam Ghazali, bukan karena itu saya dapat rahmat Tuhan. Loh, karena apa? Dia bilang, saya pernah menulis seekor lalat hinggap di ujung pena saya. Menghisap tinta saya biarkan dia sampai dia puas, baru saya tulis lagi. Itu karena rahmat saya. Jadi yang kecil pun, jangan pernah melecehkan yang kecil. Tuhan terlalu baik sekali. Tapi jangan karena baiknya, lantas Anda berkata, ya mumpung baik gak apa-apa ini. Enggak. Ya kan? Saya kira itu. Baik Tuhan, baik sekali. Anda baca itu Rahman, Rahim. Yang berdosa, bergelimang dosa diampuni. Asal tadi itu kita nilai, kita berusaha, kita berjuang. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Teguh. Baik, yang berikutnya tadi yang ya silakan Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Najwa dan Abi, saya izin bertanya. Saya sering sekali banyak mendengar orang-orang dan bahkan influencer di media sosial, mereka mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita porsikan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Padahal kita mengetahui bahwa akhirat itu lebih berat dan abadi ketimbang dunia yang fana ini. Bagaimana pandangan Abi terhadap pernyataan ini? Terima kasih. Siapa tadi Adek namanya? Nama saya Nazla. Nazla, oke, Nazla Bi. Bagaimana kita menyeimbangkan dunia dan akhirat, Bi? Apakah 50-50, 50-50? Atau mana yang harus kita utamakan lebih? Atau bagaimana kalau kita membuat proporsi? Keseimbangannya itu seperti apa, Abiku? Raihlah dunia sebanyak mungkin. Tetapi gunakan itu untuk kepentingan akhirat. Jadi saya tidak mau berkata seimbang itu seakan-akan ini sendiri, ya kan? Tidak, Anda raih sebanyak mungkin dunia, tetapi itu Anda gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Ya kan? Sekaya mungkin. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Semua yang kamu peroleh itu hendaklah kamu arahkan untuk kepentingan di akhirat, tapi jangan semuanya juga. Sebagian untuk kepentingan duniamu. Jadi bagaimana ya? Yang mana lebih bagus? Orang kaya atau orang miskin? Yang lebih berpotensi masuk surga siapa? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Jadi kaya. Karena orang kaya berpotensi, dia bisa bantu ini, dia bisa bantu itu, dia bisa bantu ini. Iya kan? Jadi raih dunia. Tetapi itu tadi, apa katanya itu ada ungkapan, raihlah dunia, tapi jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Karena kalau di hati, repot ini hati, biar mau terus. Kalau di tangan gampang tuh terus keluar. Sudah di tangan. Untuk memindahkan dari hati ke tangan itu perlu perjuangan. Ya enggak? Tapi kalau sudah di tangan tidak perlu lagi. Begitu. Jadi raih dunia, jangan taruh di hati, di tangan supaya bisa kita kasih. Supaya kita bisa gunakan untuk ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Nazra. Baik, yang berikutnya tadi di sebelah. Oh ya, silakan Adek. Yang berpeci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Menana Abi, saya Roni dari Rory. Solo. Roni. Ya, dari Solo. Iya. Izin bertanya, dalam hidup ini kita diminta untuk menjadi seseorang yang baik. Nah, tapi apakah menjadi seorang yang baik saja itu cukup untuk kehidupan ini? Mungkin itu saja pertanyaan. Apakah menjadi orang baik saja cukup? Iya, untuk hidup ini. Untuk hidup, oke. Terima kasih, Menana Abi. Terima kasih Roni. Jadi orang baik saja cukup nggak Bi di dunia hidup? Jadi orang baik. Ya, apa selain dari orang baik, orang jahat. Kebalikannya aja. Jelas kita ingin jadi orang baik. Baik itu apa? Ya kan? Baik itu yang bermanfaat buat manusia dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah. Itu Anda baik. Itu kan ada istilah beriman dan beramal soleh. Nah, kita lihat sekarang. Amal soleh biasa amal baik. Apa itu amal? Amal itu penggunaan daya. Anda gunakan daya Anda, namanya Anda beramal. Nah, daya kita ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Nah, gunakan itu, soleh apa artinya? Bermanfaat. Gunakan itu yang bermanfaat. Bermanfaat buat diri Anda, bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak yang mendapatkan manfaat, semakin baik amalan Anda. Nah, jadi orang baik bisa hanya baik buat dirinya. Sudah baiklah buat dirinya, artinya dia tidak ganggu orang lain. Tetapi kita mau menggunakan semua daya kita, sekuat kemampuan kita untuk hal yang positif. Tapi amal soleh saja tidak cukup, sebelumnya ada apa? Beriman, percaya bahwa Tuhan Maha Esa, percaya. Nah itulah yang diminta. Jadi kalau Anda tanya beramal baik, cukup beramal baik, tapi amal baik bisa bertingkat-tingkat. Lakukanlah amal baik itu. Satu hal lagi yang kita perlu ingatkan ini. Jangan lakukan, carilah apa yang disenangi Tuhan, bukan yang Anda senangi. Apa Bi yang disenangi Tuhan? Kita lihat. Saya beri dulu contoh. Yang banyak terjadi kita ini. Mau pergi umrah. Ya. Berkali-kali. Ada orang miskin tetangga Anda. Uangnya Anda kasih orang miskin itu atau Anda pergi umrah? Yang lebih disenangi Tuhan? Ya bantu orang. Nah iya kan? Itu. Jadi itu amal soleh. Oh kali ini situasi membutuhkan saya melakukan ini. Ada juga ini. Jadi itulah yang soleh. Jadi lihat situasinya, lihat keadaannya. Ya, Anda contoh, Anda mau tahajud malam-malam. Bagus. Tapi kalau Anda tahajud lambat, mengerjakan pekerjaan wajib besok. Tahajud atau tidak usah?
Tidak usah. Nah, tidak usah, karena itu kewajiban Anda. Itu jadi baik itu situasional juga. Ini di sini baik, kalau begini keadaannya dia jadi tidak baik. Ada yang lebih baik dari itu. Saya kira demikian. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, aku masih ada waktu untuk pertanyaan lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, aku mau yang paling ujung sekali, walaupun jauh aku melihatmu. Yang paling ujung sekali, ya adek, ya itu yang udah berdiri, jangan ragu-ragu, boleh berdiri, jilbab putih, ya. Yang itu satu, sama satu lagi yang di mana ya? Yang di tengah kali ya? Yang di tengah, yang itu deh, yang di tengah, ya sayang, ya. Kamu, yes, oke. Silakan langsung adek, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Taris. Siapa? Taris. Karis. Iya. Ya, oke, mau nanya apa Kalis? Mau nanya gimana kita bisa mempertahankan keimanan dan tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita berkarir sebagai karyawan di perusahaan yang mungkin ada yang nggak baiknya, misalkan mungkin kerja di bar atau di kafe atau di bank yang ada ribanya seperti itu. Bagaimana kita harus menjalani hidup seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Kalis. Abiku, kalau bekerja di perusahaan yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai jalan Allah, bagaimana bisakah ia tetap berbuat baik walaupun bekerja untuk perusahaan itu, misalnya bekerja di bar atau bekerja di tempat-tempat yang masih tidak diridhoi Allah? Kalau bisa menghindar, lebih bagus. Kalau terpaksa, apa boleh buat, tetapi hindari terlibat langsung. Satu hal saya mau beri contoh. Ulama beda pendapat persoalan bank konvensional. Ya kan? Fatwa ulama-ulama begini, bolehkah orang kerja di bank konvensional? Mereka menjawab, antara lain yang menjawab, kalau tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan itu, apa dia harus keluar? Tidak. Dia katakan boleh saja, asal jangan dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar agama, karena sebagian dari kegiatan bank konvensional itu ada yang halal. Jadi berusahalah untuk sebersih mungkin. Tapi kalau tidak bisa, karena apa? Agama ini tidak, Tuhan tidak meletakkan sesuatu ketetapan agama yang memberatkan Anda. Tuhan ingin kemudahan itu. Nah, kalau dalam hal lain, saya bisa berkata begini, untuk memelihara kebersihan jiwa Anda dan kegiatan Anda, bersahabatlah dengan orang baik. Bacalah bacaan yang baik. Hiduplah dalam lingkungan yang baik. Itu terpelihara Anda. Walaupun boleh jadi di pekerjaan itu ada ini. Saya kira demikian. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, yang berikutnya tadi, yang mana tadi ya? Aku lupa. Oh ya, yang tadi, silakan Adek. Ya. Oke, selamat sore buat Mbak Nana dan Abi. Saya Faza Lidrus dari Jakarta. Izin bertanya, kalau barusan... Siapa namanya, sorry? Faza Lidrus. Faza, oke. Pertanyaannya apa Faza? Kalau barusan kan Abi membahas mengenai kehidupan yang sebenarnya itu ada 3, yaitu dunia, akhirat, dan juga surga. Lalu bagaimana pandangan Abi, bagaimana menurut Abi mengenai pandangan Al-Quran yang membahas bahwa kematian itu tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Terima kasih. Mati itu 2 kali Abiku? Iya, minta dijelaskan lagi soal itu, bahwa kematian itu 2 kali. Ada dulu bahasan ulama, apa itu mati? Apakah mati itu lawan hidup? Ataukah mati itu ketiadaan hidup? Kalau kita bahas mati 2 kali dan hidup 2 kali, yang diucapkan oleh orang kafir dan kita juga mengalami hal yang sama, mati yang pertama ketiadaan kita di pentas bumi ini. Kita tidak ada, artinya ketiadaan hidup. Nah, hidup yang pertama
kehidupan kita setelah kelahiran. Mati yang kedua adalah kematian setelah kita hidup di dunia. Sudah 2 kali nih matinya. Nah, hidup yang kedua adalah hidup di alam barzakh. Kemudian ada hidup yang ketiga, ada tidak hidup, ada tidak mati. Hidup yang ketiga itu di sorga. Hidup tidak hidup, tidak mati, itu orang-orang yang kekal di neraka, tidak hidup sehingga dapat kenyamanan, tidak juga mati sehingga tidak terbebaskan dari siksa. Itu arti hidup 2 kali dan mati 2 kali. Abiku ada anggapan soal Sirotol Mustaqim, jembatan. Itu digambarkan jembatan sangat tipis, kecil seperti rambut dibelah 7. Itu betul tidak, Bi? Jalan kita untuk menuju ke Tuhan itu sedemikian tipis. Sirat itu artinya jalan lebar. Dari segi bahasa jalan lebar. Saya ada menulis bahwa kalau memang sirat itu jalan tipis, yang salah yang bikin jembatannya. Tuhan bikin lebar. Semua orang bisa jalan di situ. Anda dalam ajaran agama Islam deh kita beda-beda. Kita kemarin ini puasanya beda. Semua bisa jalan di sana, jalan tol, lurus. Kita bisa bergandengan tangan. Kalau Siratal Mustaqim itu jalan sempit ya, senggol sedikit jatuh orang enggak. Sirat, Al-Quran berkata menyangkut sirat yang digambarkan di hari kemudian itu Siratal Jahim, jalan lebar menuju neraka. Yang salah siapa? Yang buat jembatan dia katakan kamu jalan di tengah, jangan di pinggir. Anda mau ekstrim di pinggir kiri, di pinggir kanan, ya jatuh Anda. Iya kan? Jadi bohong itu yang berkata bahwa dibelah 7. Itu dibelah rambut sudah cukup, ini dibelah 7 lagi. Aduh, Mak. Nggak ada benar itu, nggak ada benarnya itu sama sekali. Itu yang nakut-nakuti. Sirat itu lebar. Kita bisa jalan di tengah. Hiduplah, beragamalah secara moderat. Kita ambil yang di tengah, jangan di pinggir, jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Agama Islam sirat al-mustaqim. Semua bisa lewat di sana. Walaupun kita berbeda-beda. Itu maknanya sirat al-mustaqim. Ada juga pernah ingat tapi menggambarkan kecepatan pada saat kita melewati jembatan itu, Bi. Ada yang secepat kilat, ada yang pelan-pelan, itu gimana, Bi? Tergantung dari amalan Anda. Ada yang cepat kilat sampai, karena apa? Karena wa in minkum illa wariduha. Sirat itu digambarkan jembatan di bawahnya neraka. Ada orang yang jalannya tidak kuat, pelan-pelan. Itu setiap saat dia di sini gentarnya luar biasa. Ada orang yang seperti kilat, dia sudah tidak lihat lagi, baru jalan sudah sampai di surga. Iya kan? Jadi itu gambarannya begitu. Nah, yang menentukan cepat tidaknya itu amal seseorang. Semakin baik amal Anda, semakin cepat. Ada orang-orang munafik itu jalan di situ, di Al-Quran berkata, ada orang muslim yang taat, jalan cahayanya ini. Terus orang munafik itu berkata begini, tolong lihat kami, supaya kami bisa mengambil dari cahaya kamu, melihat ini perjalanan. Jadi jalan di sirat, begitu walaupun sempit, walaupun luas, tapi dia tidak lihat itu jalan. Jangan sampai dia di pinggir. Jadi begitu. Itu semua sebenarnya gambaran-gambaran untuk mendekatkan bagaimana keadaan di hari kemudian. Oke, Abiku, ini kita udah mau closing. Tapi Nana mau Abi menutup dengan mengulang yang waktu itu Abi sampaikan ke Nana. Karena kan judulnya hidup tidak hanya sekali. Bagaimana cara kita memperpanjang hidup. Abi bilang ada bedanya teman-teman. Usia dan umur itu beda. Bagaimana caranya Bi, itu untuk penutup? Ya, bagus. Usia adalah masa keberadaan sesuatu di pentas bumi ini. Saya lahir tahun 44. 44 Februari, Abi tahun ini 80. Insya Allah panjang umur satu alfian. Usia saya 80 tahun.
Kalau ada yang tanya saya berapa umurnya, umur saya tidak jawab, saya 80 tahun. Saya biasa bercanda, ya di atas 10 tahun lah. Atau di bawah. Umur itu masa Anda memakmurkan jiwa Anda. Ada orang yang sudah 80 tahun, usianya baru 10 tahun. Nah, usia tidak bisa diperpanjang. Tapi umur bisa diperpanjang, bisa diperlebar, bisa dipertinggi, bisa diperdalam. Bagaimana? Kalau Anda melakukan kegiatan, atau supaya lebih gampang, Anda beramal jariah, Anda memperpanjang usia Anda. Ya kan? Walaupun sudah meninggal, amalnya masih jalan terus, amal jariah. Kalau Anda menoleh ke kiri dan ke kanan, bantu ini, baik dengan ini, baik dengan itu, Anda memperlebar umur Anda. Kalau Anda melaksanakan sesuatu sesuai substansinya, bukan hanya formalitasnya, Anda memperdalam. Salat ada formalitasnya kan? Berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, tapi ada substansinya. Nah, menukiklah ke substansi, Anda memperdalam umur Anda. Kalau Anda memperdalam ketulusan Anda kepada Tuhan, Allah berfirman, wal amalus salih yarfa'uhu. Amal saleh itu diangkat Tuhan. Jadi berarti Anda mempertinggi umur Anda. Kita bisa memperpanjang umur, kita bisa memperlebar umur, kita bisa memperdalam umur, kita bisa mengapa lagi namanya? Meninggikan umur. Bisa. Sehingga ada orang yang boleh jadi umurnya baru 20 tahun, usianya baru 20 tahun, umurnya sudah ini. Salah satu caranya itu Anda bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya kan? Itu 80, itu berapa itu? Alfi syahr, 1000 bulan. Itu cara-cara. Jadi, oke. Jadi itu ya, Bi. Kita tidak bisa memperpanjang usia, tapi kita bisa memperdalam umur. Kita memperdalam umur, memperlebar. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Abiku. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Syihab-Syihab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah hadir ke Pesantren Kilat Narasi. Senang sekali teman-teman antusias luar biasa di Pesantren Kilat Narasi. Ini hari kedua dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin lagi. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.